Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa lihat di deskripsi ya, atau klik di pojok kanan atas video. Hai, lanjut part 2. Joseon lalu bilang bahwa kekuatan Kinkao yang digunakan oleh Chulan bukanlah warisan, tapi itu sebuah teknik yang dipelajari. Kemudian Joseon menjelaskan jika orang asing yang merupakan sebutan dari para pengguna kekuatan itu dibagi menjadi dua, yaitu pengguna yang diwariskan dari keturunan dan juga kekuatan yang diperoleh dengan cara dipelajari tanpa garis keturunan. Chulan lalu menanyakan organisasi Zensei yang katanya bermusuhan dengan organisasi pengiriman kilat tempat perusahaan Joseon. Jo bilang jika orang asing punya peraturan yang harus ditaati, yaitu tidak boleh menunjukkan kekuatannya di depan umum, namun organisasi Zensei melanggar peraturan tersebut. Kemudian, Chulan pun diajak menemui Ken-Ken yang sebelumnya berhasil ditangkap. Joseon mengenali kalau Ryu Ken-Ken berasal dari klan Ryu, karena keluarganya mengabarkan kalau Ken-Ken telah menghilang dan meminta bantuan kepada organisasi pengiriman kilat untuk mencarinya. Dan Joseon sedikit marah mengetahui Ken-Ken kabur dari rumah untuk bergabung dengan organisasi Zensei, yang bahkan Ken-Ken tidak tahu tujuan organisasi Zensei itu. Ken-Ken hanya menjawab, itu bukanlah urusan kalian. Dan ia pun bilang kalau organisasi pengiriman kilat terlihat angkuh dan mencari kesalahan para orang asing. Ken-Ken menuduh organisasi Joseon dibiayai oleh pemerintah, sehingga bisa leluasa. Joseon membantah bahwa tuduhan Ken-Ken tidak benar, karena mereka merupakan organisasi yang bertindak ketika ada orang asing menyebabkan insiden saja. Lalu Joseon meminta Ken-Ken untuk mengatakan maksud organisasi Zensei yang sedang mengincar keluarga Jang. Tapi Ken-Ken terlihat acuh dan seperti menutupi semuanya. Joseon merasa aneh, karena Ken-Ken yang berasal dari klan Ryu yang cukup populer di kalangan orang asing mau bergabung bersama organisasi Zensei. Mendengar itu, Ken-Kei kemudian bilang kalau klan Ryu yang bilang Joseon populer sangat membuatnya tersiksa. Karena sejak kecil ia sudah dipaksa untuk menjadi pewaris dari klan Ryu yang merupakan pengendali zombie. Sampai-sampai Ken-Ken harus selalu di dalam rumahnya selama 14 tahun untuk berlatih kekuatan tersebut dan hanya dikelilingi zombie. Dan jika ia menolak berlatih, Ken-Ken akan dipukuli. Ia pun tidak bisa kabur karena Ken-Ken tidak punya teman dan tidak tahu ia harus pergi kemana. Ken-Ken boleh keluar jika ia bisa menguasai kekuatan mantranya. Karena itulah Ken-Ken bersusah payah menguasai kekuatan mantranya agar ia bisa keluar dari rumahnya. Dan itu pun berhasil saat umur Ken-Ken berusia 15 tahun. Saat itu Ken-Ken sangat gembira bisa bebas menghirup udara luar. Tapi ia marah saat ia harus hidup normal tidak memakai kekuatan layaknya manusia biasa, kekuatan yang selama ini ia capai sia-sia. Ia pun merasa kesal. Itulah sebabnya ia ingin bergabung bersama organisasi Zensei yang tidak memiliki aturan dan tidak peduli organisasi Zensei sejahat itu. Tak lama datang seseorang dari organisasi pengiriman kilat yang bernama Joyeon. Ia bilang kalau Joseon tidak bisa mengurus masalah gadis kecil, maka ia yang akan turun tangan. Ken-Ken masih bungkam, tak mau memberitahu tentang organisasi Zensei yang menyebabkan Ken-Ken dipukuli oleh Joyeon agar ia membuatnya bicara. Joseon mencoba menghentikan Joyeon, namun ia menghiraukan perkataan Joseon dan malah menendang tubuh Ken-Ken. Joyeon bilang jika tidak bicara maka ia akan membuatnya cacat. Lalu Chulan mencoba menghentikan Joyeon dan langsung mengeluarkan Kinkao-nya. Chulan sebagai korban mayat kakeknya dicuri, bahkan ia pun diculik, meminta Joseon memberi keringanan pada Ken-Ken. Joseon bilang ia akan memikirkannya, membuat Joyeon marah menyebabkan mereka bertiga ribut. Ken-Ken yang mendengar perkataan Chulan kalau ia akan melindunginya akhirnya mau bicara. Ia berbicara kalau puluhan petarung sensei bertarung dengan satu orang dan semuanya bisa dikalahkan. Sejak saat itulah organisasi sensei pun mencari orang tersebut. Bukan untuk balas dendam, melainkan mereka tertarik oleh kekuatan pria itu. Dan ternyata pria yang mengalahkan puluhan Jensei seorang diri itu adalah kakek Chulan yang bernama Jang Silin yang menggunakan teknik Hitaigen.
Mendengar itu, Joyon semakin tertarik pada Chulan yang adalah pewaris HitaIgen tersebut. Namun Chulan mengelak karena ia tidak pernah diajarkan teknik tersebut yang selama ini dipelajari bersama kakeknya. Kakeknya hanya mengajarkan Kinkao. Bahkan Chulan bilang bahwa Jensei salah mencari orang. Kemudian seseorang berteriak karena Hou-Hou dari dalam sel. Ternyata orang itu adalah Saru yang kemarin menolong Chulan. Ia menjadi seperti itu karena terkena pukulan Natsuka yang bisa mengendalikan hawa nafsu seseorang hingga orang itu menjadi gila. Karena itulah Josan bilang ia melarang Hou-Hou bertarung melawan Natsuka. Beruntung, pukulan yang diterima Saru tak terlalu parah dan ia masih bisa disembuhkan. Lalu Josan mengajak Chulan untuk bicara di kantornya. Josan memberitahu lagi tugas organisasinya untuk membantu orang asing dan menghentikan mereka yang mengganggu rakyat biasa. Kemudian ia pun mengajak bergabung Chulan ke organisasinya. Namun Chulan menolak mentah-mentah permintaan Josan karena pekerjaan mereka sangatlah berbahaya. Josan menawarkan bayaran yang tinggi, namun Chulan tetap kekeh menolaknya. Joyon lalu menyuruh Hou-Hou untuk mengajak Chulan bergabung. Ia tidak akan segan-segan memukuli Chulan sampai ia menyerah dan ikut bergabung dengan mereka. Hou-Hou yang polos ternyata diajari hal tersebut oleh Joyon. Joyon kemudian memberi formulir tanda masuk kepada Chulan. Lalu ia bilang kepada Josan kalau mulai detik ini Chulan menjadi tanggung jawabnya. Malam harinya saat Chulan sudah kembali ke asrama, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang mengetuk pintu di kamarnya. Ia pun melihat keluar, namun tak ada seorang pun di sana. Ternyata itu perbuatan seekor makhluk aneh. Lalu menangkap Chulan dan membawanya ke hadapan dua gadis. Chulan bersiap menyerangnya karena ia mengira gadis-gadis itu berasal dari organisasi Jensei. Tapi mereka bilang jika keduanya bukan dari organisasi tersebut. Sementara di pengiriman kilat, Josan bertanya mengapa Joyon yang cuek terlihat peduli hingga mau merekrut Chulan. Joyon bilang ia tertarik pada orang-orang di sekitar Chulan, termasuk organisasi Jensei yang akan terus mengejarnya. Melainkan masih banyak orang asing yang mendatangi Chulan. Karena hal itu, Joyon percaya bahwa Chulan akan membawa perubahan pada dunia para orang asing. Chulan banyak dicari, ternyata Jensei telah menyebarkan berita kalau Chulan adalah pewaris dari teknik HitaIgen. Sementara saat Chulan akan dibawa oleh dua gadis itu untuk menghadap ketua mereka, ada tiga pria yang menghadang mereka dan berkata jika Chulan tak boleh mengikuti gadis itu. Ternyata di balik itu, ketiga pria itu juga menginginkan Chulan ikut menghadap ketua mereka. Gadis itu bilang keadaan tidak berpihak kepada kita, karena pria yang memakai baju putih bukanlah orang asing biasa. Chulan kemudian menolak dan mencoba melawan. Kemudian dua pria itu terlihat mengeluarkan teknik yang mirip seperti Kinkao yang dimiliki Chulan. Kembali pada Josan yang bilang kalau sepertinya kakek Chulan selama ini menutupi identitasnya sebagai Jang Silin. Teknik Kinkao yang diajarkan kepada Chulan juga berbeda dengan Hitaegen yang sedang dicari oleh Jensei. Tapi Kinkao sama dengan teknik yang dimiliki oleh organisasi yang bernama Tenshifu. Bukan hanya Tenshifu, organisasi kuat lainnya yang bernama Tengekkei pun katanya sudah mulai bergerak. Di malam hari, Hou-Hou terbangun karena merasakan aura pembunuh yang sangat kuat berada di bawah apartemennya. Lalu ia bertemu dengan seorang gadis berambut putih yang berasal dari Tengekai. Ia meminta Hou-Hou menyampaikan pada Josan jika mereka menginginkan Chulan. Akhirnya Hou-Hou dengan cueknya menghiraukan perkataan gadis itu dan kembali ke apartemennya. Gadis itu lalu bilang, mulai saat ini Tengekai lah yang akan mengawasi semua gerak-gerik orang asing di kota itu. Maka dari itu organisasi Josan tidak boleh ikut campur. Karena tidak dipedulikan oleh Hou-Hou, gadis itu akhirnya menyerang dan mengenai wajah Hou-Hou. Lalu terjadi pertarungan singkat di antara mereka. Terus gadis itu mengenalkan diri. Ia bernama Fusaen. Tak lama terjadi ledakan kilat tak jauh dari situ. Ternyata ledakan itu berasal dari pertarungan Chulan yang masih terlihat bisa mengimbangi lawan dua pria sekaligus. Melihat itu, pria berbaju putih bernama Rei Kyoku turun tangan untuk melawan Chulan. Chulan malah menyerang duluan dan tak bisa menembus Kinkao yang digunakan oleh Rei Kyoku.
Bahkan, ia dapat menjatuhkan Chulan hanya dengan sekali pukulan. Kemudian Chulan bangkit lagi dan terus memukuli Reikyoku, walau sama sekali ia tidak bisa menyentuhnya. Reikyoku lalu bilang kalau Chulan telah mencuri teknik Kinkau dan menodai nama Tensifu dengan kekuatannya yang rendahan. Lalu ia kembali menjatuhkan Chulan dan mengajak kedua temannya untuk kembali pulang. Karena katanya mereka tak perlu membawa Chulan yang lemah. Mendengar perkataan Reikyoku, Chulan bangkit lagi, walau kedua pria itu tidak memintanya untuk berhenti melawan. Kemudian ia menentang Reikyoku. Walau Reikyoku bilang bahwa Chulan akan lumpuh jika melawannya lagi, tak diduga Hou-Hou datang yang kini menganggap Chulan adalah pelayannya memberi semangat dan menyuruh Chulan melawannya dengan kepala terangkat. Lucunya Hou-Hou memukul Chulan karena Chulan lupa tidak memanggilnya tuan. Fusain juga datang menyaksikan ke tempat itu, dan ternyata kedua gadis tadi berasal dari Tenggekai. Chulan mulai serius menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya yang Hou-Hou bilang itu adalah teknik yang telah menghanguskan zombie waktu itu. Chulan kemudian langsung menyerang Reikyoku, dan ia mengenali teknik yang bernama Reihou yang dipakai Chulan. Mereka saling menyerang satu sama lain. Chulan mencoba menembus pertahanan kekuatan Kinkau milik Reikyoku. Kedua pria itu lalu bilang kalau Reihou merupakan tingkatan dari Kinkau, tidak mudah dikuasai. Bahkan di Tensifu hanya pria yang bernama Tensi, sama yang bisa mewariskannya. Dan karena itulah keturunannya yang seharusnya menguasai teknik tersebut. Membuat mereka bertanya-tanya siapa Jangsilin sebenarnya. Karena Reikyoku tak mau menyerah, Chulan pun tak segan-segan menyerangnya dari jarak jauh. Tapi, tanpa diduga, Reikyoku bisa menggunakan teknik yang mirip dengan Reihou. Namun mempunyai petir berwarna hitam yang katanya ia pelajari dari Tensi sama langsung. Chulan pun dapat dikalahkan oleh Reikyoku, dan ia pun berada dalam bahaya. Tanpa diduga, Hou-Hou menolongnya dengan mudahnya ia dapat menahan serangan Reihou hitam itu dengan pisaunya saja. Hou-Hou berkata, jika Reikyoku melanjutkan serangannya, maka akan terjadi perang antara organisasi pengiriman kilat dan Tensifu. Reikyoku pun menarik perkataan tadi, jika Chulan adalah orang yang tak layak ikut ke Tensifu. Lalu ia mengundang Chulan secara langsung untuk menghadiri acara yang diselenggarakan untuk memilih penerus Tensi sama. Ia juga bilang kalau Chulan layak menjadi penerus Tensi. Setelah pertarungan malam itu melawan klan Tensifu, Chulan dan Hou-Hou diminta untuk pergi ke suatu daerah terpencil. Kemudian mereka sampai di sebuah rumah yang katanya disewa oleh organisasi Joseon untuk menjadi tempat tinggal mereka berdua. Hou-Hou ditugaskan melatih Chulan di sana dalam waktu 1 bulan ke depan. Chulan menyombongkan dirinya semalam ia dapat mengimbangi Reikyoku walau alhasil ia kalah. Hou-Hou bilang, jika Reikyoku malam tadi hanya menggunakan sepertiga kekuatannya saja, dia hanya berniat menguji kekuatan Chulan. Ia juga bilang, walau Chulan tak tertarik menjadi penerus Tensi, tapi dia harus tetap menghadiri acara tersebut oleh Tensifu untuk mengetahui kebenaran tentang kakeknya. Dan mungkin Tensi saat ini yang bernama Jang Jinei mengetahui jawabannya. Saat di dalam rumah, Hou-Hou melakukan sesuatu kepada Chulan, hingga ia sangat kesakitan dan tak sadarkan diri. Chulan merasakan kekuatan mengalir dalam tubuhnya. Lalu Hou-Hou kembali menyadarkannya. Ternyata yang dilakukan Hou-Hou tadi, ia telah memberikan tekniknya pada Chulan, dan Chulan diminta untuk melatihnya. Teknik yang diberikan Hou-Hou sangatlah efektif. Saat Chulan bermeditasi merasakan kekuatan di tubuhnya mengalir, Hou-Hou memberitahu kalau teknik tersebut bernama No Fu Hou. Tapi lucunya Hou-Hou yang gak tahu apa-apa dan polos malah membuka bajunya di depan Chulan karena ia akan pergi untuk mandi tanpa ia tahu hal yang ia lakukan itu salah. Karena perbuatan Hou-Hou tadi, Chulan tidak bisa konsentrasi bermeditasi. Chulan selalu dipukuli Hou-Hou jika latihannya tidak benar, membuat Chulan kesal dan ia pun berniat kembali ke asrama.
dan berkata jika permainan pelayan dan tuan mereka telah selesai. Kemudian Hao Hao mengancam menggunakan pisau jika Chulan meneruskan berjalan. Tapi sebagai seorang pria, pantang bagi Chulan untuk menarik lagi perkataannya, dan ia pun melanjutkan niatnya untuk pergi dari Hao Hao. Lalu Hao Hao memohon agar Chulan tidak pergi. Tapi walaupun Hao Hao udah menghancurkan rumah tersebut, Chulan tetap jalan dengan pendiriannya pergi. Saat di perjalanan, Chulan dihampiri Fusaen yang bilang bahwa Teng Ekai yang tulus menyambutnya. Chulan kemudian ikut untuk menemui ayah Fusaen yang ingin bertemu dengannya. Ternyata Teng Ekai berada di sebuah perusahaan besar yang bernama Tenge Group. Chulan lalu bertemu dengan ayah Fusaen yang bernama Fu Chonhao. Kemudian Chulan juga dikenalkan kepada pria bernama Jia Zhongwu, adalah seniman bela diri yang terkenal di antara orang-orang asing. Fu Chonhao bilang jika Teng Ekai sedang mencari orang-orang berbakat dan ia ingin Chulan bergabung bersama organisasinya. Chulan diberi waktu untuk memikirkannya. Dan Fu Chonhao pun bertanya tentang putrinya pada Chulan yang membuat Chulan sedikit bingung. Sang ketua menginginkan Chulan mengencani putrinya itu, membuat Chulan deg-deg ser. Fu Chonhao lalu mengajak Chulan bicara empat mata dengannya. Di sisi lain, Hao Hao gelisah dan frustasi. Di sana, ia didatangi Joseon dan Joyeon. Lalu Joseon mendapat kabar bahwa Chulan sedang ada di Teng Ekai. Joyeon menyarankan kalau sebaiknya Hao Hao menemui Chulan dan mengajaknya kembali. Tapi karena mereka berdua baru saja bertengkar, Joyeon bilang Hao Hao harus minta maaf padanya. Tapi Joseon bilang akan sulit karena Hao Hao belum pernah minta maaf kepada seseorang. Dan akhirnya mereka berdua bergantian mendandani Hao Hao. Ken lalu datang ke sana dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Ternyata Ken sudah dimaafkan, tapi sebagai gantinya ia harus bekerja paruh waktu di organisasi Joseon. Ken lalu mendandani Hao Hao agar Chulan tergoda oleh penampilannya dan mau memaafkannya. Di tempat lain, Fu Chonhao menceritakan masa lalu para orang asing pada Chulan. Dulu terjadi konflik para orang asing hingga terjadi peperangan di antara mereka. Namun sampai sekarang pun tidak tahu konflik apa yang menyebabkan perang tersebut, karena pemimpin orang asing sepertinya menyembunyikannya. Namun Fu Chonhao telah menyelidikinya. Konflik itu terjadi karena para orang asing memperebutkan 8 kekuatan dari orang asing lainnya, dan salah satunya kekuatan kakek Chulan, teknik Kitaigen miliknya. Ternyata kakek Fu Chonhao, Fu Tenyo, juga merupakan salah satu orang asing yang kekuatannya sangat diinginkan, yaitu teknik pemanggil. Karena berasal dari keluarga yang kekuatannya diinginkan, ketua menginginkan Chulan mau bekerjasama untuk mengungkapkan misteri 8 kekuatan orang asing tersebut. Keesokan harinya, Hao Hao datang ke Teng Ekai Group untuk mencari Chulan. Tapi katanya Chulan sedang ada diskusi penting. Hao Hao lalu diseret keluar oleh keamanan di sana. Tapi Hao Hao bisa melepaskan diri dengan mudah dan mengalahkan mereka. Kemudian Hao Hao memanggil-manggil Chulan. Tak lama datang 4 orang eksekutif dari Teng Ekai Group. Gagal fokus sama kakek-kakek di sana. Hao Hao yang polos malah menghampiri mereka dan bertanya di mana Chulan berada. Lalu ia pun diserang oleh salah satu dari mereka hingga terpental. Namun Hao Hao bisa menghadangnya dan berhasil menyerang pria tersebut. Kemudian temannya ikut menyerang. Seseorang mencoba menganalisa kekuatan Hao Hao. Di sisi lain, Chulan ditemui Fusaen yang bilang jika ingin bergabung dengan Teng Ekai, maka Chulan harus berkencan dengannya. Tapi Chulan menolak dan mencoba kabur, lalu diserang oleh Fusaen, yang karena sebenarnya ia disuruh ayahnya untuk menjebak Chulan dengan berkencan. Chulan pun menghadang serangan Fusaen dengan kinkaunya. Ia pun menyerang balik, tapi tak dapat mengenai Fusaen, bahkan malah Chulan yang diserang. Ternyata pukulan Chulan tak mengenai Fusaen karena ia mempunyai kekuatan teleportasi. Di sisi lain, Fu Chonhao mendapat laporan jika penyusup itu berasal dari organisasi pengiriman kilat. Ia menyuruh para eksekutif untuk mengurusnya.
Tapi ternyata beberapa eksekutif sudah dilumpuhkan oleh Hou-Hou. Sementara lagi, seseorang yang mau menganalisa kekuatan Hou-Hou malah terlihat ketakutan karena ia tidak tahu kekuatan Hou-Hou yang sebenarnya. Direktur berniat mengurus masalah itu, seorang diri. Tapi, Jong-woo bilang yang baru bergabung akan menyelesaikan masalah tersebut. Fusain meminta Chulan mempertimbangkannya, permintaan ayahnya. Tapi Chulan hanya tertawa dan bilang jika ia sudah tahu sifat Fusain yang sebenarnya kasar, tidak setenang seperti saat pertama kali bertemu. Chulan pun mengajaknya taruhan. Jika ia bisa mematahkan teknik Saen, maka ia harus melepaskan Chulan. Dan jika ia gagal, ia akan mengikuti kemauan Fusain. Sementara itu, Hou-Hou ditemui Jong-woo dan berhadapan dengannya. Aduh, udah dulu ya guys, ceket aku. Nanti kita lanjut lagi di part berikutnya, oke? Makasih yang udah nonton. Sebelumnya juga aku minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah pengucapan nama-nama tokoh, sama nama-nama tempatnya juga. Ya, pokoknya aku minta maaf kalau misalnya aku ada salah pengucapan kata, kalimat, dan lain-lain. Makasih banget udah mentengin ini sampai akhir. Jangan lupa please subscribe, like, terus komen juga ya di bawah. Ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.